Baik. Gimana kabar antum? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita 2 les. Kita lanjut pelajarannya. Ada yang ingat kita belajar sampai mana yang semalam? Yang daring semalam nonton video kan? Kenapa? Nafal? Ya, dengan melengkapi kuadrat sempurna dengan contoh yang kedua yaitu nilai X-nya yaitu 2 ya. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya cuman di tahap kedua yaitu setiap sisi kiri dan sisi kanan dibagikan dengan sesuai dengan nilai A-nya ya. Ya, nilai A-nya ataupun koefisien dari X kuadratnya. Ya. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan masuk ke cara yang ketiga. Ya. Di halaman berapa itu cara yang ketiga? Di halaman 80. Halaman 80, bukan halaman 80 ya. Itu kan ringkasannya. Masuk halaman 75 ya. Yaitu dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC ya. Ya. Jadi karena kelas 9C masih sampai terakhir juga mereka sampai dengan melengkapi kuadrat sempurna. Sekarang kita masuk ke rumus kuadratik ya, karena kemarin libur pas orang itu masuk 2 les ya kan. Sekarang kita udah masuk ke rumus kuadratik. Jadi di halaman 75 antum lihat. Di situ di buku antum dijelaskan dari mana mendapat rumus rumus kuadratik tersebut. Ada hubungannya dengan melengkapi kuadrat sempurna kemarin. Jadi di sini karena kita lebih cepat dari ke 9C, jadi coba kita jelasin ya dari mana rumusnya itu didapatkan. Tetapi antum jangan jadi bingung pula nanti ya. Ini sekedar tambahan bagi antum bahwa nilai rumus yang didapat itu bukan bukan sembarangan rumusnya ya. Ada jalannya ya yang berhubungan dengan materi sebelumnya. Coba kita buat ya. Jadi kita punya persamaan kuadrat. Persamaan umum persamaan kuadrat kemarin kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sampai dengan 0 ya kan. Kemudian pada saat A-nya sama dengan 1, yaitu kita tidak perlu membagikan ke B atau C ya, ke kiri dan ke kanannya kan.
Tetapi kalau nilai A-nya kemarin 2 misalkan, yaitu dibagikan sesuai dengan nilai A-nya kan. Cara yang kedua, kalau melengkapi kuadrat sempurna ya. Seperti itu. Berarti ini enggak kita bisa jadi bukan 1 kan? Berarti kita bagikan dengan nilai A-nya. S kuadrat ditambah B per A kan jadinya. Tambah B per A X ditambah C per A sama dengan 0 ya. Baru tahap berikutnya kemarin gimana? Kita pindahkan nilai ini kan. Ya C per A ini. Pindahkan ke kanan. Berarti menjadi S kuadrat ditambah B per A X sama dengan minus C per A. Setelah ini kita cari nilai C-nya. Yang di sini dengan dijumlahkan nilai C-nya di sini, jumlahkan juga di sisi kanan. Kalau B-nya B per A, berarti C-nya dibagi 2 dikuadratkan, berarti S kuadrat ditambah B per berapa jadinya? B per A bagi 2, berarti B sama dengan B kali 2A kan? Sama ya? Ya, coba B per A bagi 2 sama dengan B per A dikali ini kan dibagi, kita bikin bagi 2 per 1 ya kan, sama dengan B per A dikali 1 per 2 sama dengan B per 2 kali A kan, 2A. B kali 1 B, A kali 2 2A ya. Jadi kita dapat X tambah B. Ini tetap ya. Nilai C-nya yang seperti ini tadi, yaitu tambah B per 2 kali A dikuadratkan. Berarti di sini juga dijumlahkan juga seperti ini kan? Berarti minus C per A ditambah B per 2A dikali kuadrat. Ya. Gitu ya. Yang ini anak hapus. Baru setelah itu kita kuadratkan. Waalaikumsalam. Ya. Berarti kita bikin S kuadrat ditambah B per AX ditambah B per 2A kuadrat. Yang ini kita cari. Berapa ini? Minus C per A ditambah B per 2A dikuadratkan. Apa hasilnya? Perpangkatan kemarin. Berarti B pangkat 2 per 2A pangkat 2. Atau kita tulis 2A pangkat 2 gimana? Sama dengan misalkan 2 kali 5 kuadrat. Ini kali ya. Berapa ini? 2 kali 5 10. 10 kali pangkat 2 100. Itu kan sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini kan 100. Ya 2 pangkat 2 ini bukan 4. 2 pangkat 2 berapa?
4, 5 pangkat 2, 4 kali 25, 100, gitu berarti ya. Berarti sama dengan berapa ini? 2 pangkat 2 kali A pangkat 2 kan? Sama dengan 4A pangkat 2 ya. Gitu dia. Baru ini gimana caranya? Apa syarat pecahan biasa biar bisa dijumlahkan? Apa syaratnya? Misalkan setengah ditambah 1/4. Gimana biar bisa kita jumlahkan ini? Yaitu disamakan penyebutnya kan, ini sama-sama dikali 2. Ya, baru ini berapa? 2/4 ditambah 1 per sama dengan 3 per. Berarti ini kita samakan penyebutnya. Gimana caranya? S kuadrat ditambah B per 2X ditambah B per 2A pangkat 2 sama dengan, disamakan berapa jadinya? Yaitu sama-sama dikali berapa ini? 4A kan? 4A dikali A, 4A kuadrat. Ini dikali 4A, berarti sama dengan minus 4AC per 4A kuadrat ditambah B kuadrat per 4A kuadrat ya. Berarti ini gimana? Udah bisa dijumlahkan kan? Oke, dijumlahkan. S kuadrat ditambah B per 2X ditambah B per 2A kuadrat sama dengan berapa ini dijumlahkan? Ini kan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC ya kan? Sama kan? Ya. Ini kan jadi B kuadrat per 4AC kurang 4AC per 4A kuadrat kan? Berarti B kuadrat per 4AC, B kuadrat kurang 4AC per 4, nah bikin 4A kali A kan sama kan? Setelah ini gimana? S kuadrat ditambah B. Setelah ini gimana? Cara yang kemarin diingat menyamakan. Berarti ini sebelah kiri diubah menjadi apa? Dibuat dalam bentuk tabel kemarin dalam kurung. Berarti X ditambah berapa Fadil? B per 2A kan? B per 2A kuadrat sama dengan yang ini tulis B kuadrat, atau ini pun sama ya, 4A kuadrat, masih 4A kuadrat pun kita bikin nggak apa-apa ya. B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Kemudian pindahkan kuadrat
menjadi ke kanan menjadi apa? Menjadi akar ya. X ditambah B per 2A sama dengan akar B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat. Yang bisa dicari nilainya di sini yang mana? Nilai akarnya. Berarti ini kan menjadi X ditambah B per 2A sama dengan akar dari 1 per 4A kuadrat dikali dengan B kuadrat kurang 4AC. Sama ya? Per 1. Sama kan? Sama ya? Berarti menjadi X ditambah B per 2A sama dengan akar dari 1 per 4A kuadrat dikali dengan akar dari B kuadrat kurang 4 AC ini ya. AC per 1 ataupun nggak usah kita tulis satunya kan, karena sama dengan ini juga. Berarti X tambah B per 2A sama dengan ini berapa? Nilai akarnya 4AC tadi 4A kuadrat jadi apa? 2A kan? 2A dikali 2A 4A kuadrat. Berarti akar dari 1 berapa? 1. Berarti 1 per 2A akar dari B kuadrat kurang 4 AC ya. Gitu dia. Setelah ini berarti X sama dengan pindahkan B per 2A ke sisi kanan. Pindahkan ya. Ini kalau ada tulis sama nggak nih? Akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A kan? Ini masih tetap nih. X ditambah B per 2A sama dengan B kuadrat kurang 4AC per 2A. Pindahkan ini ke kanan. Pindahkan, coba X sama dengan positif dipindahkan ke kanan menjadi negatif ya. B kuadrat kurang 4AC per 2A dikurang B per 2A kan. Ini kan sama. Berarti bisa dikurangkan kan? Berarti jawabannya nanti X sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi ini rumusnya panjangan kan? Ya, jadi jangan dibingungkan. Itu sekedar kenapa ini plus minus? Karena ini tadi
nggak kita bikin. Ya, plus minus di depan ini. Ya, ini pun plus minus jadinya. Ya, jadi rumusnya yang ini, yaitu minus B plus minus B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi kalau ada persamaan, ada diketahui nilai A, nilai B, nilai C nya, antum tinggal masukkan ke rumus ini untuk mencari X1 dan X2 nya. Iya kan? Contohnya yang udah pernah kita cari yang mana? Perlu ditulis nggak yang ini? Coba ditulis dulu. Jadi ini caranya sama seperti melengkapi kuadrat sempurna kemarin. Ya, cara mendapatkan rumusnya ini. Ya, cuman karena ini berbentuk A, B, C, jadi agak membingungkan sedikit, ya kan? C per A. Ini kan sama-sama dibagi A. Biar nilai X kuadratnya sama dengan 1. Ya, A bagi A 1 kan? Gitu dia. Nah, bikin warna lain ya. Ini untuk menyamakan penyebutnya, Jikra. Ini kan penyebutnya 4A kuadrat. Ini penyebutnya A. Untuk menyamakan penyebutnya berarti ini masing-masing dikalikan 4A. Biar ini menjadi 4A kuadrat juga. Ya. Dari rumusnya yang ini.
Kalau ada yang bingung boleh ditanya ya. Yang mana? Yang ini? Yang ini? Ini untuk menyamakan penyebutnya. Ini kan pecahan biasa. Bisa di penjumlahan pecahan biasa syaratnya apa? Yaitu penyebutnya harus sama. Biar A ini menjadi 4A per 2 berarti penyebut dan pembilangnya kita kalikan dengan 4A. Sama-sama dikali 4A. Ya. Kenapa Fauzan? Udah siap ditulis? Belum. Jadi ini tadi plus minus ya. Setiap nilai akar itu kan plus minus dia. Sama seperti minus akar 16 hasilnya bisa jadi 4, bisa jadi negatif 4 ya. Ya. Hari ini sampai pakai kelompok ya? Gimana piketnya di sini rupanya? Nggak berdasarkan kelompok dibikin? Coba dibikin, jumpai wali kelasnya. Nanti anak sampaikan ke terlebih biar diperbaiki lagi. Ya. Sesuai absen nih baru tadi itu. Nanti sesuai absen ya. Nih, Senin ya Selasa sesuai absen ya. Masih salah. Jadi kalau nanti anak bantu sapu tapi tolong kursinya diangkat ya. Masih Pak. Ya, Bang. Udah?
Yang mana? 2A. Udah? Yang ini udah? Udah ya? Yang ini udah kan? Jadi didapat rumusnya, yaitu Anda tulis lagi ya. X sama dengan minus B plus minus B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC C per 2A. Jadi misalkan contoh yang kemarin di halaman 73, carilah persamaan yang akar persamaan dari X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus ini berarti gimana? Tinggal kita masukkan. Coba dilihat. S1-nya kita ambil yang positif. Di sini kita dapatkan A-nya berapa? 1, B 5, C 6. Udah masukkan ke rumus. Berarti minus 5 kita gunakan untuk X1-nya tambah B kuadrat berapa? 25 kurang 4 kali 1 kali 6 24 ya. Per 2 kali A per 2. X1 berarti berapa?
minus 5 ditambah akar dari 1 per 2. X1 sama dengan minus 5 akar 1 berapa? 1. Minus 5 tambah 1 per 2. X1 sama dengan negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2, gitu ya. Baru X2 nya tinggal antum masukkan yang negatif. Berarti dari sini aja dia, ya, minus 5 kurang 1 per 2, ya kan. Ini tadi tambah, ini plus minus saja dulu ya. Berarti X1 nya tambah X2 nya minus 5 kurang 1 per sama dengan minus 6 per 2 sama dengan minus 3. Ya kan, lebih mudah kan jadinya kalau udah didapat rumusnya, ya. Ya, jika minimal bisa antum menggunakan rumus ini, ya, masukkan nilai A, B, dan C nya, ya. Jadi dari ketiga cara kemarin, cara faktor, cara kuadrat melengkapi kuadrat sempurna, dan cara yang ketiga ini, yang lebih mudah yang mana? Cara yang ketiga, ya kan. Tinggal masukkan nilai A, nilai B, dan nilai C nya ke rumus, ya. Kenapa film ini? Oh, virus. Nggak nampak karena pakai apa, dia mirip jadi kayak film. Sekarang coba baca halaman 76. Ada ketentuan di situ. Coba baca di halaman 76. Satu orang siapa? Coba si virus. Halaman 76 dari atas. Coba ulangi. X12 sama dengan gimana bacanya itu kemarin virus? Tadi barusan virus. Ya. Yang mana 100? Ini 2. Ya, ini S1 itu S2, ya. Minus B akarnya dulu dibaca. Minus B plus minus dan dikali dia dalam akar tersebut sebagai perbedaan atau D, yaitu D akar 2 dikurang akar C. Nilai diskriminan ini mempengaruhi penyelesaian akar dari persamaan kuadrat untuk mengambil perbedaan yang berikut berdasarkan hasil pengamatan dan pengamatan pada dapatkan beberapa tahap bagian hubungan antara diskriminasi dengan jadi di situ ada disebut dengan nilai diskriminan, ya, yaitu nilai D-nya. D sama dengan yang ada di dalam akar tersebut, ya.
Jadi jika D-nya nanti nilainya lebih dari 0, ya, maka akar-akarnya akan ada 2. Ya, ada S1-nya, ada S2-nya. Ya. Untuk D-nya sama dengan 0, ya, akar-akarnya sama dengan ada 1 nanti akar-akar persamaannya. Ya. Kemudian untuk D-nya kurang dari 0, maka akar-akar persamaannya tidak ada. Ya, tidak punya akar-akar persamaan. Ya. Untuk lebih memahami bisa antum selesaikan yang di tabel itu. Antum cari tahu sendiri. Ya. Cari diskriminannya, kemudian cari nilai dari X1 dan S2-nya. Ya. Jadi ada persamaan tertentu yang nilai yang akar-akar persamaan kuadratnya itu tidak ada, ya. Gitu dia. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada Fadil? Baik, di rumah coba dikerjakan yang ada di tabel, ya. Untuk lebih memahami tentang hubungan dari diskriminan dan akar-akar penyelesaiannya, ya, coba dikerjakan yang ada di tabel, ya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan coba latihan 1 atau 2 soal menggunakan rumus ABC, kemudian kita menggambar grafik persamaan kuadrat, ya. Baik, bisa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.